الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang waktu Indonesia Tengah, 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 11 September 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan masih di dalam bab yang kelima, yaitu sebagian dosa besar. Pada pertemuan kali ini kita membahas huruf E, faslun mafsadatul qatli wa ithmul qatli. Kerusakan yang timbul akibat pembunuhan dan dosa pelakunya. Kerusakan yang timbul akibat pembunuhan dan dosa pelakunya. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dari Majelis Taklim Ghuraba Muslimah Muscat Oman dan seluruh kaum muslimah yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita membaca poin E, kerusakan yang timbul akibat pembunuhan dan dosa pelakunya. Tentunya pembunuhan yang dimaksud di sini adalah yang tidak dibenarkan oleh syariat. Adapun yang dibenarkan oleh syariat, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali melalui 3 perkara. Atsayyibuz zani, seorang yang sudah menikah dan berzina, maka dia diqisas jika memang terbukti berzina. Wa al-qatlu an-nafsu bin-nafs, seseorang yang membunuh orang lain tanpa kebenaran. Wa tariqu lidini al-mufariqul jama'ah, yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan kesatuan kaum muslimin, maka ini berhak untuk dibunuh. Taib, walamma kanat mafsadatul qatli hadhihi al-mafsadata, qala Allah Ta'ala min ajli dhalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama
qatalan nasa jami'an. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Mengingat kerusakan yang timbul akibat pembunuhan amat besar, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain. Ini yang dimaksud tadi an-nafsu bin nafsi, nyawa dibayar nyawa, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi. Ini yang dimaksud tadi adalah melakukan kesyirikan, murtad, keluar dari agama Islam. Maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Berarti siapa yang membunuh orang lain, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Artinya tidak membunuh. Maka dia seperti orang yang menjaga kehidupan manusia. Waqad ashkala fahmu hadha ala kathirin minan nas. Wa qalu ma'lumun anna ithma qatili mi'atin a'zamu 'inda Allah min ithmi qatili nafsin wahidah. Wa innama utu min dhannihim anna at-tashbiha fi miqdar al-ithm wal 'uqubah wal lafdhu lam yadull 'ala hadha. Wa la yalzamu min tashbih asy-syai' bi syai' akhdhuhu bi jami' ahkamihi. Nah, silakan. Mayoritas manusia sulit memahami ayat di atas. Mereka berkata, bagaimana ini? Bukankah membunuh 100 orang jelas-jelas lebih besar dosanya di sisi Allah daripada membunuh satu orang? Mereka menyangka perumpamaan yang dimaksudkan adalah dari segi dosa dan hukuman. Padahal lafaz ayat di atas tidak menunjukkan demikian. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, tidak mengharuskan kita mengambil seluruh hukum-hukumnya. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang membunuh satu orang, maka berarti dia membunuh seluruh manusia. Nah, ini kok bisa satu orang sama dengan seluruh manusia? Itu maksudnya. Ya. Maka dijawab akan pertanyaan ini, yaitu bahwa mereka itu keliru di dalam memahami ayat ini. Kelirunya adalah bukan pada kadar besarnya berapa dosa yang ditanggung oleh seorang yang dibunuh. Akan tetapi yang dimaksud dengan membunuh satu orang berarti sama dengan membunuh seluruh manusia. Maksudnya akibat dari membunuh satu orang itu bisa mengakibatkan membunuh banyak manusia. Ya, kalau tidak diqisas, karena akan saling balas dendam terus. Nah, itu yang dipermasalahkan oleh penulis, bahwa sebagian orang belum paham akan ayat ini. Memang membunuh satu orang tidak sama dengan membunuh 100 orang, tetapi bukan itu yang disamakan. Ya, kan di sini disebutkan man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardh ka'annama qatala an-nas jami'a. Siapa yang membunuh seseorang tanpa kebenaran atau merusak di atas muka bumi ini, maka seakan-akan dia membunuh orang yang banyak seluruhnya. Satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Enggak, bukan berarti membunuh 100 orang sama dengan membunuh satu orang, atau sebaliknya, membunuh satu orang sama dengan 100 orang. Tidak. Tapi maksudnya adalah akibat dari perbuatan tersebut, maka akhirnya bisa mengakibatkan membunuh satu orang, dari situ akan terbunuh yang lain-lainnya. Waqad qala ta'ala ka'annahum yawma yarawnaha
lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Wa qala ka'annahum yawma yarawnaha ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Wa dhalika la yujib anna lubthahum fid dunya innama kana hadha bimiqdar. Na'am. Allah berfirman, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia. Pada waktu sore atau pagi hari, Quran Surat An-Nazi'at ayat 4. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35. Nah, lanjut. Hal ini tidak berarti bahwa lamanya mereka hidup di dunia adalah seperti masa yang disebut di dalam ayat di atas. Nah, ya, ini contoh yang lain yang disebutkan oleh penulis agar kita mudah memahaminya. Seperti misalkan firman Allah, kata beliau dalam surah An-Nazi'at dan surat Al-Ahqaf. An-Nazi'at ayat 46 dan Al-Ahqaf ayat 35. Maka di situ disebutkan pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia. Ya, kata-kata sebentar saja tinggal di dunia. Hal ini tidak berarti bahwa lamanya mereka hidup di dunia itu adalah seperti masa yang disebutkan dalam ayat di atas. Tidak. Jadi maksudnya karena saking dahsyatnya di hari kiamat, maka orang-orang mengasakan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya kalau begitu dengan hancurnya yang seperti ini. Ya, lamanya kita hidup di dunia itu tidak dirasa akibat hari kiamat yang menghancurkan seluruh apa yang ada di atas muka bumi. Jadi seakan-akan mereka menganggap bahwa illa asyiyah aw duhaha illa sa'atan minan nahar. Ya, baik itu dari cuma pagi sampai siang atau sebuah waktu dari siang saja. Bukan berarti hidup kita sekarang ini yang 60-70 tahun itu seperti sebentar saja, bukan. Tetapi maksudnya karena goncangan dan dahsyatnya hari kiamat, maka seakan-akan hidup di dunia jadi sebentar saja. Allahu a'lam. Wa qala an-nabiy man shalla al-'isha fi jama'ah fa ka'annama qama nisfa al-lail wa man shalla al-fajr fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah ay ma'a al-'isha kama jaa'a fi lafdhin akhar. Nah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah melakukan sholat separuh malam. Demikian pula, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah melakukan sholat sepanjang malam. Maksudnya, jika sholat subuh secara berjamaah tersebut diiringi dengan pelaksanaan sholat isya secara berjamaah, sebagaimana disebutkan dalam lafaz hadis yang lain. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah sabda Rasulullah berikut. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu mengiringinya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa selama setahun penuh. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Telah diketahui. Cukup. Di sini wa asrahu min hadha qawlu man shama Ramadan wa atba'u 6 min Syawal fa ka'annama shama ad-dahr. Qawluhu sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad fa ka'annama qara'a thuluth al-lail. Wa ma'lumun anna thawaba fa'il hadhihi al-ashya' la yablughu thawab al-mushabbah bihi fa yakunu qadruhuma sawa'. Walau kana qadru ath-thawabi sawa'an lam yakun limusalli al-isya' wal fajr jama'ah fi qiyam al-lail manfa'ah غير التعب والنصب وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Nah,
Telah diketahui bahwa pahala yang diterima oleh pelaku perbuatan di atas jelas-jelas tidak sama dengan pahala yang diterima oleh pelaku perbuatan yang diserupakan dengan perbuatan tersebut. Jika pahala yang diterima oleh keduanya sama saja, maka salat malam bagi orang yang telah mengerjakan salat isya dan subuh secara berjamaah tidak akan ada gunanya selain menyebabkan kelebihan belaka. Hal ini jelas tidak benar. Setelah karunia iman, tidaklah seorang mendapatkan karunia yang lebih baik dibandingkan karunia pemahaman tentang kitab Allah dan sabda Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah karunia Allah yang diberikan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ketika ada orang puasa 6 hari di bulan Syawal, atau dia sholat isya antara sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan 1 malam penuh. Lalu apakah mencukupkan dengan itu dari tahajud? Maka jawabannya tentu tidak. Tetapi bagi siapa yang sholat isya semalaman penuh, bagi siapa yang sholat isya berjamaah kemudian subuh berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala sholat semalaman suntuk, meskipun tidak sama dia sholat tahajud. Kalau enggak, nanti yang tahajud dapat capeknya doang. Kalau seandainya sama, seakan-akan ya dia mendapatkan pahala seperti itu. Begitu juga orang yang puasa Ramadan 1 bulan, 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Kalau seandainya ada orang yang berpuasa 1 tahun penuh, bagaimana? Maka jawabannya tentunya orang yang berpuasa 1 tahun penuh, ya, dan itu jika sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, lebih afdal daripada yang berpuasa cuma Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal. Tapi secara pahalanya dia seperti orang yang berpuasa 1 bulan penuh, meskipun tidak bisa disamakan. Nah, itu maksudnya. Makanya penulis mengatakan di sini, sudah kita maklumi bahwa pahala orang yang mengamalkan perkara tersebut tidak sampai kepada pahala yang diserupakan dengannya, yaitu orang yang tahajud semalaman suntuk, ya, tidak bisa disamakan dengan pahala yang sholat subuh berjamaah saja, atau seorang yang berpuasa Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal tidak sama pahalanya dengan orang yang berpuasa 1 tahunan penuh. Ya. Orang yang baca Qul huwallahu ahad, maka tidak sama pahalanya dia dengan membaca 10 juz sepertiga Al-Quran, ya. Meskipun dia mendapatkan pahala dari membaca surat Qul huwallahu ahad tersebut. Tidak sama, tetapi tetap saja tidak sama, ya. Tidak bisa disamakan dengan pekerjaan sesungguhnya. Nah, gitu maksudnya. Tayyib, fa in qila fa fi ayyi shay'in waqa'a at-tashbihu baina qatil nafsin wahida wa qatil nafsi jami'an? Qila fi wujuhin muta'addidah. Ahadha anna kullan minhuma 'asin lillahi wa rasulih mukhalifun li amrihi muta'arridun li 'uqubatihi wa kullun minhuma qad ba'a bi ghadabin min Allah wa la'natihi wa istihqaqil khuludi fi nari jahannam wa 'adda lahu 'adaban 'azima wa innama at-tafawutu fi darakatil 'adab falaysa ithmu man qatala nabiyyan aw imaman 'adilan aw 'aliman ya'muru an-nasa bil qist ka ithmi man qatala man la yu'bahu lahu min ahadin nas. Nah, seandainya ada yang bertanya, kalau memang demikian, dari sisi manakah diserupakan antara membunuh 1 orang dan membunuh seluruh manusia? Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dilihat dari beberapa segi berikut. Pertama, keduanya mendurhakai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi perintahnya, serta menempatkan diri mereka untuk menerima hukumannya. Kiat-kiat mereka kembali dengan membawa kemurkaan dan laknat Allah, sehingga pantas tinggal kekal di neraka Jahannam.
Bahkan dia telah menyiapkan azab yang sangat pedih. Hanya saja perbedaan itu terletak pada tingkat azab yang diterima keduanya. Dosa membunuh nabi, pemimpin yang adil, atau seorang alim ulama yang menyuruh manusia untuk berbuat adil tidak sama dengan dosa membunuh orang awam yang sama sekali tidak memiliki pengaruh di masyarakat. Keduanya sama-sama layak untuk dibunuh, yaitu mendapat hukuman kisah. Baik. Itu kalau ada orang bertanya, lalu apa samanya membunuh satu orang dengan membunuh seluruh manusia? Kan ayatnya berbunyi seperti man qatala nafsan bi ghairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh seseorang tanpa kebenaran atau melakukan kerusakan di atas muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Nah, ini samanya dari sisi mana, kata yang bertanya. Maka dijawab oleh Imam bahwa samanya kedua-duanya bermaksiat kepada Allah. Ya, kedua-duanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya setiap dari keduanya, yang membunuh satu orang, yang membunuh seluruh manusia, mendapatkan murka dari Allah dan laknatnya, dan berhak untuk kekal di dalam neraka jahanam dan disiksakan baginya siksa yang besar. Maka tidak sama dosa orang yang membunuh seorang nabi atau seorang pemimpin yang adil atau seorang alim yang memerintahkan kepada manusia dengan keadilan seperti dosa orang yang membunuh orang yang tidak mempunyai kedudukan, begitu ya. Ya Allah. Al-thani annahuma sawa'un fi istihqaqi izhaqin nafs. الثالث أنهما سواء في جراءة على سفك دم الحرام فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه يجترئ على قتل كل من ظفر به أو أمكنه قتله فهو معاد للنوع الإنساني. نعم. Ketiga, keduanya sama-sama lancang dalam menumpahkan darah yang diharamkan. Sungguh orang yang membunuh satu nyawa yang seharusnya tidak dibunuh hanya dikarenakan kerusakan yang ditimbulkan korban di muka bumi atau karena korban tadi mengambil harta miliknya, maka dia sudah dianggap berbuat lancang dan menyalahi nilai atau norma kemanusiaan, yaitu dengan membunuh setiap orang yang dapat dibunuhnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, jawaban atas apakah sama orang yang membunuh satu orang dengan membunuh seluruh manusia, maka jawabannya sama. Di dalam kedua-duanya menghilangkan nyawa, itu yang kedua. Yang ketiga, sama di dalam lancang meneteskan darah yang haram. ومنها أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدا كما يسمى كذلك بقتله النفس جميعا. نعم. Keempat, orang yang membunuh satu nyawa dijuluki sebagai pembunuh, orang fasik, orang zalim, atau pendurhaka. Begitu pula dengan orang yang membunuh seluruh manusia. Kelima, Allah mengibaratkan kecintaan, kasih sayang, dan hubungan orang-orang mukmin seperti satu jasad. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh karena sakit, maka seluruh tubuh juga merasakannya, berupa demam dan tidak dapat tidur. Atas dasar itu, pembunuh merusak salah satu anggota tubuh dari jasad tersebut, seolah-olah telah merusak seluruh jasad dan membuat seluruh anggota badannya menjadi sakit. Maka dari itu, barang siapa yang menyakiti seorang mukmin, maka ia telah menyakiti seluruh kaum mukminin. Jika seorang menyakiti kaum mukminin, maka ia telah menyakiti seluruh manusia. Sesungguhnya Allah melindungi manusia dengan keberadaan kaum mukminin di tengah-tengah mereka. Dengan kata lain, menyakiti seorang penjaga sebentar Bu. Ini kelewatan Ibu bacanya.
Taib, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa mengapa satu orang membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia? Karena dua-duanya dinamakan pembunuh, atau seorang yang fasik, seorang yang zalim, seorang yang bermaksiat. Meskipun dia membunuh satu orang atau juga membunuh seluruhnya, dia dinamakan pembunuh. Samanya dari sisi situ. Wa minhu anna Allah Subhanahu wa taala ja'ala al-mu'mina fi tawaddi wa tarahim wa ta'asul wa tawasulihim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar. Fa idza atlafa al-qatil min hadzal jasad 'udwan fa ka'annama atlafa sa'iral jasad wa alama jami'a a'dha'ihi. فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين وفي أذى جميع المؤمنين أذى جميع الناس فإن الله إنما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم فإيذاء الحفير إيذاء المغفور. وقد قال تعالى لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا على ابن آدم الأول كان من نفس ولم فإيذاء الحفير إيذاء مغفور فإيذاء الخفير إيذاء المغفور. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. ولم يجئ هذا الوعيد في أول زان ولا أول قاتل لأنه أول من سن الشرك. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي الخزاعي يعذب بأعظم العذاب في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. نعم. Atas dasar itu, pembunuh merusak salah satu anggota tubuh dari jasad seolah-olah telah merusak seluruh jasad dan membuat seluruh anggota badannya menjadi sakit. Maka dari itu, barang siapa yang menyakiti seorang mukmin, maka dia telah menyakiti seluruh kaum mukminin. Jika seorang menyakiti kaum mukminin, maka dia telah menyakiti seluruh manusia. Sesungguhnya Allah melindungi manusia dengan keberadaan kaum mukminin di tengah-tengah mereka. Dengan kata lain, menyakiti seorang penjaga sama saja dengan menyakiti apa yang dijaganya. Nabi SAW bersabda, tidaklah satu nyawa dibunuh secara zalim tanpa alasan yang benar, melainkan anak Adam yang pertama juga mendapat bagian dosa dari darah tersebut. Karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Tidak terdapat ancaman di atas untuk orang yang pertama kali berzina, mencuri atau minum khamar. Sementara itu orang yang berbuat syirik pertama kali lebih berhak mendapat ancaman tersebut daripada pelaku pembunuhan pertama kali, karena dia adalah orang yang pertama kali mencontohkan syirik. Oleh sebab itu Nabi SAW melihat Amr bin Luhai al-Khuzai diazab dengan azab yang paling pedih di neraka, karena dia adalah orang yang pertama kali mengubah agama Ibrahim alaihi salam. Wa qala ta'ala wa la takunu awwala kafirin bih ay fayuqtada bikum min ba'dikum fayakuna ismu kufrihi alaikum. وكذلك حكم من سن سنة سيئة فأتبعه عليها. Nah. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pernah kafir kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 41. Maksudnya, hingga orang-orang setelah kalian mengikuti kalian dan dosa kekufuran mereka pun akan menimpa kalian. Hukum yang sama juga ditunjukkan untuk orang-orang yang mencontohkan sunnah yang buruk. Kemudian hal tersebut diikuti orang lainnya. طيب وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول يا رب سل هذا فيما قتلني فذكروا لابن عباس التوبة
fatala hadhil ayah wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Thumma qalat ma nusikhat hadhil ayah wa la buddila wa anna lahu at-taubah. Qala at-Tirmidzi hadha haditsun hasan wa fihi aidan an Nafi' qala nadhara Abdullah ibn Umar yawman ila al-Ka'bah faqala ma a'zamaki wa a'zama hurmatiki wal mu'adhdhinu 'inda Allah a'zamu hurmatan minka. Nah. Bukan dalam Jami'ut Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, beliau bersabda, pada hari kiamat korban pembunuhan datang dengan pembunuhan. Ubun-ubun dan kepala orang yang dibunuh berada di tangannya. Darah pun mengalir pada urat-urat lehernya. Ia lantas berkata, "Ya Rabbu, tanyalah orang ini mengapa dia membunuhku." Orang-orang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang taubat. Beliau menjawab dengan membacakan ayat di bawah ini. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 95. Ibnu Abbas berkomentar, ayat tersebut tidak dihapus dan tidak pula diganti. Oleh karena itu, bagaimana mungkin pembunuh mampu bertaubat? At-Tirmizi berkomentar, hadis ini hasan. Masih dalam Jami'ut Tirmizi dari Nafi, dia berkata, pada suatu hari Abdullah bin Umar memandang Ka'bah, lalu berkata, betapa agungnya dirimu dan betapa agungnya kehormatanmu. Tetapi kehormatan seorang mukmin di sisi Allah masih lebih agung daripadamu. At-Tirmizi berkomentar, derajat hadis ini hasan. Nah, jadi ini semua penjelasan tentang pembunuhan, ya, tentang pembunuhan dan bahayanya pembunuhan. Qala wa fi sahih al-Bukhari an Jundab radhiyallahu anhu qala awwalu man yantunu min al-insan batnuhu faman istata'a minkum alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al wa man istata'a alla yahula bainahu wa baina al-jannah mil'u kaf min damin aw ahraqahu falyaf'al. Nah, disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari Jundub, dia berkata, bagian yang pertama kali membusuk dari seorang manusia adalah perutnya. Oleh karena itu, siapa di antara kalian yang mampu untuk tidak makan selain yang baik atau halal, maka hendaklah melakukannya. Begitu pula, siapa yang mampu untuk tidak terhalang antara dirinya dan surga dengan segenggam darah yang ditumpahkannya, maka hendaklah melakukannya. Nah, ini bahayanya membunuh, bahwa dia menahan dari masuk ke dalam surga. Wa fi sahih aidan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazal mu'min fi fushati min dini ma lam yusib daman haraman. Nah, disebutkan pula dalam Sahihul Bukhari dari Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin senantiasa berada dalam kelampangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Nah, jelas itu ya, insyaallah. Jadi tidak boleh berhubungan dengan darah yang diharamkan. Wa dzakara al-Bukhari aidan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala min wartatil umur allati la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha safkud damil haram bighairi halli. Nah, Al-Bukhari juga menyebutkan dari Ibnu Umar, dia berkata, di antara perkara yang dapat membinasakan dan tidak ada jalan keluarnya adalah seseorang menempati dirinya sebagai penumpang darah yang diharamkan tanpa alasan yang benar. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Abu Nah. Ini juga menunjukkan kepada bahayanya membunuh seseorang tanpa kebenaran. Tidak ada jalan keluar bagi pembunuh di akhirat kecuali siksa Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari rahmat Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'u sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Wa fihi ma aidan anhu la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Wa fi sahih al-Bukhari anhu sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'ahadan lam yurih raihatal jannah wa inna rihaha la yu'khadhu min masirati 40 aman. Hadhihi 'uqubatu qatili aduwillah idza kana fi ahdihi amanah bi ahdihi wa amanihi fa kaifa 'uqubatu qatili 'abdihi al-mu'min wa idza kanat al-imra'ah qad dakhalat an-nar fihi habasatha hatta matat وكذلك حتى ماتت جوعا وعطشا فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والحرة تخدشها في وجهها وصدرها فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم عن محمد صلى الله عليه وسلم لا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. نعم. Disebutkan dalam as-sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia meriwayatkan secara marfu atau sampai kepada Nabi SAW, menjadi seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya atau membunuhnya merupakan suatu kekufuran. Disebutkan pula dalam as-sahihain dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku, yaitu sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Disebut juga dalam Sahihul Bukhari dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad atau yang terikat perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Itulah hukuman yang membunuh musuh Allah yang terikat perjanjian dan mendapat jaminan keamanan. Maka bagaimana pula dengan membunuh hambanya seorang yang mukmin? Jika seorang wanita masuk neraka disebabkan seekor kucing yang dikurungnya sampai mati kelaparan dan kehausan, sebagaimana Nabi SAW melihat wanita itu berada dalam neraka dan kucing tadi mencakari wajah dan dadanya, maka bagaimana lagi dengan hukuman seorang yang mengurung seorang mukmin sampai meninggal dunia, padahal dia tidak bersalah. Disebutkan dalam sebagian kitab sunan dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguh lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Nah, ini bahaya dari membunuh tanpa kebenaran, ya. Bahaya membunuh tanpa kebenaran. Jadi kalau kita runut tadi, yang pertama adalah orang yang membunuh akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah, karena orang yang terbunuh mengambil kepalanya dan meminta Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepadanya, sal hadza fima qatalani, tanyakan orang ini mengapa dia membunuhku. Kemudian selanjutnya adalah membunuh itu dosa besar karena berarti merendahkan tentang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah membunuh, termasuk yang paling buruk apabila dia membunuh dan pahalanya adalah dia tidak akan tenang di dunia ini, ya, kecuali kalau seandainya dia tidak pernah kena darah yang haram. Nah, kemudian di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga, membunuh adalah kekufuran. Kemudian membunuh adalah kebiasaan orang-orang kafir terdahulu dan akan dilaksanakan oleh mereka di hari kiamat. Kemudian selanjutnya yang membunuh tidak akan mencium bau surga.
Kemudian selanjutnya adalah yang membunuh hewan, dia masukkan ke dalam kandang, tetapi dia tidak beri makan, tidak beri pahala, tidak diberi makanan, maka pada saat itu termasuk daripada penyebab masuk dalam neraka. Kemudian selanjutnya adalah yaitu hancurnya dunia, lebih ringan daripada membunuh. Nah, ini wallahu a'lam. Cukup kiranya Ibu tentang membunuh dan insyaallah zina akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Atau 2 lembar lagi kita lanjutkan, bagaimana Ibu? Apa dulu Ustaz? Biar kita masuk pada bab selanjutnya, nanti bab yang ke-6 ya. Taib, faslun mafsadatu zina min a'zamil mafasid. Falamma kanat mafsadatu zina min a'zamil mafasid wa hiya munafiyatun li maslahati nizamil alam fi hifdzil ansab wa himayatil furuj wa siyanatil hurumat wa tuqi ma yuqi'u a'zama al-'adawa wal baghdha bainan nas min ifsadi kullin minhum imra'ata sahibihi wa ibnatahu wa akhtahu ummuhu wa fi dhalika qarabun lil alam. Kanat tali mafsadatal qatli fil kibar wa lihadha qaranaha Allah subhanahu biha fi kitabih wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi kama taqaddam. Qala al-Imam Ahmad la a'lamu ba'da qatl nafsi syai'an a'zama min az-zina. Nah. Poin F, zina termasuk kerusakan yang paling besar. Kerusakan zina amat besar, seperti merusak hukum alam dalam menjaga keturunan, kemaluan, dan kehormatan, serta menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian di antara manusia, yaitu setiap mereka merusak istri, anak perempuan, saudara perempuan, dan ibu dari kawan-kawannya hingga dunia pun hancur akibat zina. Maka tingkat kerusakan zina ini menempati posisi tepat di bawah pembunuhan. Maka itu Allah menyebutkan zina bersama pembunuhan di dalam kitabnya, begitu pula Rasulnya dalam sunnahnya. Imam Ahmad berkata, aku tidak mengetahui dosa yang lebih besar setelah pembunuhan daripada zina. Nah, karena dia merusak dunia, ya, sama dengan pembunuhan juga merusak dunia. Waqad aqada Allah subhanahu hurmatahu biqaulihi walladzina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب والمضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Nah. Allah menekankan keharaman zina berdasarkan firman-Nya, dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Ini akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertaubat. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Allah menyertakan perbuatan zina dan dengan perbuatan syirik dan pembunuhan, serta menjadikan balasan dari semua itu adalah kekekalan dalam azab yang dilipat gandakan selama seorang hamba tidak melaksanakan perkara yang menghilangkan hal tersebut, yaitu taubat, iman, dan amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Nah, di sini terlihat buruknya zina. Allah menggandengkan antara dosa paling besar yaitu kesyirikan
dengan membunuh dengan zina, menunjukkan buruknya perbuatan zina. Kemudian juga buruknya perbuatan zina adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dia adalah fahisyah, perbuatan keji, wasa'a sabila, dan jalan yang lurus. Fa akhbara an fuhshihi an fi nafsihi wa huwa al-qabih alladhi qad tanaha qubhuhu hatta istaqarra fuhshuhu fil 'uqul hatta inda kathir min al-hayawan. كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت في الجاهلية فقردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. نعم. Allah mengabarkan bahwa perbuatan zina merupakan perkara yang benar-benar buruk, yaitu keburukan yang berakhir dengan keburukan, sehingga kekejian benar-benar diakui oleh akal, bahkan sampai di kalangan hewan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Amr bin Maimul Al-Audi. Ia berkata, pada zaman jahiliyah aku melihat seekor kera jantan berzina dengan kera betina. Kemudian kera-kera lain pun mengerumuni keduanya dan meranjang mereka sampai mati. Selanjutnya Allah mengabarkan tentang akibat buruk dari zina. Itulah buruknya perbuatan zina, sampai hewan pun tidak suka untuk melihat orang yang berzina ataupun sesama hewan melihat berzina. ثم أخبر جل جلاله من عن غايته أنه ساء سبيلا فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة. ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذنب فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نعم. Selanjutnya Allah mengabarkan tentang akibat buruk dari zina, bahwasanya zina merupakan seburuk-buruk jalan karena dia merupakan jalan kebinasaan, kehancuran dan kefakiran di dunia, sekaligus merupakan jalan azab, kehinaan dan siksaan di akhirat. Bandingkan dengan perbuatan menikahi istri dari ayah, yang karena buruknya perbuatan tersebut Allah mengkhususkannya dengan tambahan celaan, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Quran Surat An-Nisa ayat 22. Nah, ini lebih parah lagi kalau seandainya menikahi ibu tiri sesudah bapak meninggal. Itu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan buruk, mendatangkan murka dan keji. Wa 'allaqa subhanahu falah al-'abdi 'ala hifdhi farjihi minhu fala sabila lahu ila al-falah bidunihi faqala qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Nah. Selanjutnya Allah mengaitkan keberuntungan seorang hamba dengan memelihara kemaluannya dari zina. Tidak ada jalan untuk mendapatkan keberuntungan melainkan dengan hal itu, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik ini, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-7. Nah, orang yang menjaga kemaluan diberikan keberuntungan oleh Allah SWT. Sedangkan orang yang berzina tidak menjaga kemaluannya, berarti tidak beruntung.
di dunia dan di akhirat. Wa hadha yatadammanu thalathata umurin, anna man lam yahfaz farjahu lam yakun minal muflihin, wa annahu minal malumin wa minal adin, fafatahu al-falah واستحق إثم العدوان ووقع في اللوم فمقاسات ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعد ذلك. Subhanallah. Nah, silakan. Penjelasan di atas mengandung 3 perkara. Orang yang tidak memelihara kemaluannya bukanlah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang tidak memelihara kemaluannya termasuk orang-orang yang tercela. Orang-orang yang tidak memelihara kemaluannya tergolong orang-orang yang melampaui batas. Nah, berarti ayat tadi surah Al-Mu'minun ayat 1-7 menunjukkan bahwa 3 perkara. Yang tidak menjaga kemaluan yaitu berzina, dia tidak beruntung, lalu dia tercela, lalu dia melampaui batas. Gara-gara dia tidak bisa menjaga syahwatnya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan kalau orang menjaga syahwat ya dan menjaga syahwat, maka itu lebih ringan dibandingkan daripada dia kehilangan keberuntungan di dunia akhirat, tercela dunia akhirat, melampaui batas dunia akhirat. Wa nadhiru hadha annahu subhanahu dhamma al-insana wa annahu khuliqa halu'an la yasbiru ala sarra'a wa ala dharra'a bal idza massahu al-khairu mana'a wa bakhila wa idza massahu asy-syarru jazi'a إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه فذكر منهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. Orang itu tidak akan mendapatkan keberuntungan dan pantas untuk menyenangkan melampaui batas dan layak jatuh dalam celaan. Sungguh menentang dan menahan beban gejolak syahwat masih lebih ringan dibandingkan dengan sebagian dari perkara-perkara di atas. Senada dengan perkara di atas, Allah mencela manusia dan menyebut sifat mereka yang suka berkeluh kesah, lagi kikir, serta tidak sabar ketika ditimpa kesenangan atau bencana. Tatkala mendapat kebaikan, manusia menahan diri dan bakhil, tetapi ketika ditimpa kesusahan, dia pun berkeluh kesah. Sedikit sekali dari kalangan hambanya yang selamat dari hal tersebut, seperti dalam firman-Nya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 27 sampai 31. Nah, ini maksudnya adalah menahan syahwat lebih ringan, lebih mudah dibandingkan melapangkan syahwat, kemudian akibatnya sangat besar, sangat buruk gitu ya. Akibatnya sangat buruk. Nah, tapi ya begitu manusia kalau mendapat nikmat ya tidak sabar, sukanya ujub, sombong, meletakkan harta tanpa kebenaran. Tapi kalau dapat musibah, tidak sabar juga, suka menghina, merendahkan, tidak ridha, lisannya kasar, dan seterusnya. Nah itu maksudnya seperti itu yang diinginkan oleh Musa. Menahan syahwat lebih mudah daripada menanggung keburukan setelahnya. Fa'amara Allah Ta'ala Nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an ya'mura al-mu'minin bighaddi absarihim wa hifdhi furujihim wa an yu'limahum annahu musyahidun li'amalihim wa muttali'un 'alaiha ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Nah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menyuruh kaum mukminin supaya menjaga pandangan serta memelihara kemaluan. Kemudian memberitahukan bahwasanya dia menyaksikan dan melihat perbuatan mereka. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Quran Surat Al-Mu'min ayat 19. Nah ini kemudian penulis setelah itu menyebutkan bagaimana bisa terjaga dari perbuatan zina, yaitu menjaga pandangan, kemudian menjaga penglihatan.
Walamma kana mabda'u dzalika min qibalil basar ja'ala al-amra bighadhihi muqaddaman ala hifdhil farj fa innal hawaditha mabda'uha min an-nazar kama anna mu'dhama an-nari min mustasghiri asy-syurur fatakunu nadrah thumma khatwah thumma khutwah thumma khati'ah. Nah, karena perkara zina bermula dari pandangan. Allah pun menjadikan perintah menundukkan pandangan didahulukan daripada perintah memelihara kemaluan. Sungguh segala bencana bermula dari pandangan. Sebagaimana api yang bergejolak mayoritasnya berawal dari percikan. Semua berawal dari pandangan, kemudian menjadi pikiran, lalu menjadi langkah, lantas menjadi dosa. Oleh sebab itu ada yang berkata, siapa yang menjaga 4 hal ini berarti di sini penulis mengatakan bahwa awalnya itu pandangan. Nah, siapa yang bisa menjaga pandangannya, maka berarti dia bisa menjaga kemaluannya. Dan di zaman sekarang susah itu. Zaman sekarang sangat susah. Bahkan ada seorang pendakwah mengatakan siapa yang bisa menjaga pandangannya, baik laki-laki atau perempuan, maka dia wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Untuk di zaman sekarang susah, sangat susah ya. Dan ada faedah menarik dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdus Salam Asy-Syuair. Barang siapa yang menahan pandangannya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan atau memberikan kepadanya kelezatan iman. Ada hadisnya saya bacakan di sini. Man ghadda basarahu wa huwa qadirun. Barang siapa yang menundukkan pandangannya dan dia sanggup, ibtigha'a ma 'indallah a'qaballahu fi qalbihi nuran. Dia sanggup untuk menahannya, maka dan dia meletakkannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tanamkan di dalam kalbunya halawatul iman. Ya, manisnya iman. Manisnya iman. Jadi orang kalau ada syahwat untuk melihat yang haram lalu dia tundukkan pandangannya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza marra 'alaika imra'ah fa amit basarak." Jika lewat di hadapanmu perempuan, maka tutupkan pandanganmu. Nah, pada saat itu akan terdapat manisnya iman. Nah, maksudnya gini, menahan pandangan ini kan lebih ringan dibandingkan seseorang akhirnya terperosok ke dalam perbuatan zina. Menahan pandangan ini lebih ringan daripada seseorang terperosok ke dalam perbuatan zina, dan itu lebih berat untuk terlepas darinya. ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أخرج دينه اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة يلازم الرباط على ظهورها فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبرئ ما على تتبيرا. Nah. Oleh sebab itu ada yang berkata, siapa yang menjaga 4 hal ini berarti telah menjaga agamanya, yaitu pandangan, pikiran, ucapan, dan langkah. Maka sudah selayaknya seorang hamba mengendalikan dirinya dalam 4 perkara di atas. Di samping itu, hendaknya dia menjaga benteng-benteng pertahanan yang akan dimasuki musuh agar mereka tidak merajalela di dalamnya dan membinasakan apa saja yang berhasil dikuasainya dengan sehancur-hancurnya. Iya, itu kalau di zaman sekarang dia harus menjaga dirinya dari pintu-pintu masuknya syaitan, dan itu sangat berat.
ya. Orang yang tidak main media sosial saja mungkin yang benar-benar tidak melihat kepada yang haram. Dan juga orang yang buta, ya, tidak melihat kepada yang haram. Dan itu sangat berat di zaman sekarang. Sangat berat. Dan kalau itu dilakukan sendirian, menghapuskan dosa, menghapuskan pahala. Kalau dilakukan di sendirian gitu, ya, dia lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Nah, silahkan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz yang telah memberikan tausiah, nasihat dan pemaparan materinya. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand dan menuliskan pertanyaan terlebih dulu di kolom chat. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang yang mengaku sedang berjihad, konon yang ia lakukan disebut sebagai amaliyah istihadiyah? Yang saya ingin tanyakan, apa yang dimaksud dengan amaliyah istihadiyah? Yang kedua, apakah pelaku ini apa kekal di dalam neraka atau bisa dimaafkan Allah juga, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz, dan penjelasannya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saya ingin mengatakan dulu istilahnya yang benar, ya. Dengarkan, amaliyatun istishhadiyatun. Amaliyatun istishhadiyah. Amaliyah itu artinya proyek. Istishhadiyah artinya bunuh diri. Proyek bunuh diri. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, sebagian ulama, dan saya lebih condong kepada pendapat itu, bahwa siapa yang mengerjakan amaliyah istishhadiyah, yaitu bunuh diri untuk menghancurkan barisan musuh Islam, maka ini tetap haram dan termasuk dari dosa besar. Karena masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bi syai' fid dunya 'udziba bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membunuh diri sendiri dengan sesuatu di dunia, dia akan disiksa dengannya pada hari kiamat. Dan ini tidak ada pengecualian sama sekali. Karena yang namanya berjihad di jalan Allah, maksud darinya adalah menjaga Islam dan kaum muslimin. Maka orang yang membunuh diri ini dan dia akhirnya kehilangan nyawanya, ini berarti dia menghilangkan salah satu dari kaum muslimin. Kemudian setelah itu juga akan mendatangkan bahaya bagi yang lain-lain dari kaum muslimin. Karena musuh tidak akan pernah mencukupkan untuk membunuh seorang dari kaum muslimin. Akan tetapi dia akan membunuh banyak setelah terjadi pengeboman bunuh diri tersebut. Dan yang ketiga, akibat dari perbuatan ini terjadi pembatasan yang sangat ketat bagi kaum muslimin, disebabkan karena hasil dari bom bunuh diri ini. Mungkin dari bom bunuh diri ini terbunuh dari kaum musyrikin kafirin 10 atau 20 atau 30.
Akan tetapi hasil dari yang didapatkan oleh kaum muslimin adalah lebih daripada itu. Nah, ada sebagian yang mengatakan boleh, maka ini tidak dibangun di atas sebuah dasar, akan tetapi dibangun di atas pendapat yang rusak secara real keadaan di lapangan. Karena hasil buruk yang didapatkan dari perbuatan ini berlipat-lipat. Kemudian mereka kadang berdalil dengan kisah yang ada dalam hadis Al-Bara' bin Malik saat peperangan Yamamah, yang mana ia memerintahkan para pasukannya untuk melemparkan ia dari balik dinding agar bisa membuka pintu. Maka sesungguhnya kisah Al-Bara' bin Malik di dalamnya tidak ada kehancuran yang benar-benar terjadi. Oleh sebab itu Al-Bara' bin Malik selamat dan dapat membuka pintu, dan kaum muslimin akhirnya masuk merangi kaum kafirin yang bertahan di dalam benteng tersebut. Maka ini tidak ada hujjah, alasan atas perbuatan tersebut. Dan inilah fatwa para ulama rahimahumullah ta'ala, sebagaimana juga fatwanya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Itulah yang disebut dengan amaliyah istishhadiyah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kaum muslimin yang lemah, yang tertindas, dijajah, segera merdeka dan mendapatkan ketenangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Selanjutnya sudah ada yang resen kepada Doni Ida Rasyad. Ya, jazakallah khairan Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz, keluarga Ustaz, dan juga jemaah kajian seluruhnya insyaallah. Ustaz tadi disampaikan dalam materi mengenai menyakiti satu orang mukmin berarti menyakiti seluruh mukmin. Ini bagaimana kita menerjemahkannya secara gampang untuk dipahami, Ustaz? Apakah jika kita berselisih dengan satu orang mukmin, contoh bertengkar atau menyakiti dengan mulut begitu, Ustaz, apakah itu termasuk kepada menyakiti satu mukmin ini dan tersakiti semua mukmin begitu, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Jazakumullah khair atas doanya dan juga pertanyaannya. Jawabannya bukan menyakiti yang dimaksud, tetapi adalah membunuh. Membunuh seorang beriman itu seperti membunuh seluruh manusia, atau membunuh seorang manusia seperti membunuh seluruh manusia. Dan maksudnya adalah akibat pembunuhan tersebut akhirnya nanti terjadi pembunuhan selanjutnya karena balas dendam motifnya. Nah, jadi bukan pada menyakiti, bukan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dibacakan oleh Uti Ras kepada Uti Ras. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum. Berikut pertanyaan dari salah satu jamaah Zoom, Ustaz. Kita sering membaca salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya atau ahlul bait. Pertanyaannya, apakah salawat tersebut bersambung kepada keturunan Nabi yang sekarang masih hidup
yang sering dipanggil sebagai Habib di Indonesia? Bismillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jawabannya adalah bahwa ketika seorang bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, semoga ya Allah curahkanlah salawat atas Nabi Muhammad SAW dan atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sampai kepada seluruh keluarga Nabi, baik yang dulu dan sekarang. Baik yang dulu dan sekarang. Dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang masih ada, karena kita tetap bersolawat atas Nabi dan keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, salawatilah atas Nabi Muhammad SAW dan atas keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa keluarga Nabi sampai sekarang masih ada. Ya. Sampai sekarang masih ada. Dan khusus untuk di Indonesia yang menjadi keluarga Nabi disebut sebagai para habaib atau sayyid atau syarif. Apapun istilahnya, kalau memang mereka sampai kepada Rasulullah SAW, baik itu dari keturunan Hasan, Husain, atau keturunan dari Bani Hashim, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Nabi sampai hari kiamat masih ada. Karena Imam Mahdi berasal dari keluarga Nabi. Namanya seperti nama Nabi, nama bapaknya seperti nama bapak Nabi. Jadi keluarga Nabi masih ada, dan kita wajib untuk menghormati keluarga Nabi. Baik itu yang namanya Habib, Sayyid, Syarif, ataupun Hubabah, ataupun Syarifah, ataupun Sayyidah. Kita wajib untuk menghormati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tanpa ghulu, tidak berlebih-lebihan. Kita menghormati karena mereka keluarga Rasulullah SAW dan karena mereka Muslim. Ya. Kalau seandainya mereka sahabat, maka ada 3, yaitu karena mereka sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini jadi sampai salawat tersebut kepada seluruh keluarga Nabi, baik yang terdahulu ataupun yang sekarang. Nah, kalau di Indonesia namanya Habib atau Syarif atau Sayyid. Jika memang nasabnya sampai ke pada Ahlul Bait, Bani Hashim misalkan, maka sampai kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Hashim itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Hashim memiliki saudara. Di antara saudara Hashim adalah sebentar. Jadi Bani Hashim, ini saya ingin menyebutkan bahwa Bani Hashim, Hashim itu Hashim bin Abdul Muttalib ya. Hashim memiliki anak namanya Asad, kemudian Abu Saifi, kemudian Nadlah, kemudian Abdul Muttalib. Dan tidak ada dari 4 anak tersebut kecuali Abdul Muttalib yang mempunyai keturunan. Abdul Muttalib mempunyai 12 anak. Tidak ada yang mempunyai anak dari 12 tersebut kecuali 4. Al-Abbas,
Abu Talib, Al-Harith, Abu Lahab. Al-Abbas, Abu Talib, Al-Harith, Abu Lahab. Maka Bani Hashim yang merupakan keluarga Rasulullah SAW adalah keluarga dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian keluarga dari Abu Talib. Keluarga dari Abu Talib. Ya. Kemudian keluarga dari Al-Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian keluarga dari Abu Lahab. Itulah Bani Hashim. Tentunya yang beriman itu Ahlul Bait. Keluarga dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib yaitu Abdullah bin Abbas. Kemudian Ubaidullah bin Al-Abbas. Kemudian Ma'bad bin Al-Abbas. Nah, ini keluarga dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian keluarga dari Abu Talib adalah Ali bin Abi Talib. Nah, dari turunan Ali bin Abi Talib ini ada nanti Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kemudian Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Al-Abbas bin Ali bin Abi Talib. Umar bin Ali bin Abi Talib. Nah, Abu Talib memiliki anak lagi namanya Aqil bin Abi Talib. Ya. Abu Talib memiliki anak lagi namanya Ja'far bin Abi Talib. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu adalah Ahlul Bait, yaitu Bani Hashim. Kemudian Al-Harith bin Abdul Muttalib mempunyai anak Naufal bin Al-Harith, Rabi'ah bin Harith. Kemudian Abu Lahab bin Abdul Muttalib mempunyai anak Utbah bin Abdul Muttalib, Mut'ib bin Abi Lahab dan Mut'ib bin Abi Lahab. Yang beriman disebut Ahlul Bait dari Bani Hashim. Nah, mereka ini nanti akan nasabnya sampai kepada mereka ini. Baik itu Habib, Syarif, Sayyid, ya, dan kita tidak terlalu mempermasalahkan karena urusan nasab adalah urusan dalam keluarga seseorang. Mereka yang lebih tahu dan mereka yang mencatat, dan alhamdulillah itu tercatat. Jadi yang paling utama bagi kita adalah mengerjakan wasiat Rasulullah SAW, menghormati Ahlul Bait tanpa ghulu, berlebih-lebihan. Seperti menyatakan Ahlul Bait mengetahui akan hal gaib, menyatakan Ahlul Bait memiliki kekuatan seperti kekuatannya Allah, berdoa kepada Ahlul Bait. Ini kita tidak seperti itu. Ya, kita menghormati karena perintah Rasulullah SAW dan menghormatinya tanpa ghulu. Ya, wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya Ibu, karena ada lagi Ibu? Apa bisa satu dua pertanyaan? Silahkan Bu, ya, sebentar lagi iqamah di sini. Ya, Tapadoli Putih Tias. Kesempatannya akan Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan pertanyaan bagi salah satu jamaah global. Apa hukumnya jika seseorang ingin membantu menjualkan tanah, tapi praktek yang akan dia lakukan adalah orang tersebut mengambil segenggam tanah di lokasi, lalu dibawanya pulang untuk dia doakan? Apakah praktek tersebut langsung menyelesaikan syariat Ustaz? Karena belum pernah mendengar tentang praktek seperti ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Iya, tidak ada syariat seperti itu. Kalau ingin menjual tanah tidak perlu dibuat serumit itu kalau ingin menjual tanah. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, ya, ini satu lagi dari jamaah hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, kakak saya sudah membunuh seseorang karena ingin membela saya dari seorang pemabuk Ustaz. Apakah bagaimana hukumnya dalam syariat Islam Ustaz? Apakah masih bisa Allah mengampuni dari dosa pembunuh itu dari taubat kakak saya? Siapa yang membunuh, siapa yang terbunuh? Jadi kakaknya membunuh seorang pemabuk Ustaz, karena membela adiknya ini Ustaz. Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadis-hadis yang kita baca tadi tentang bahaya membunuh itu bagi yang membunuh tanpa ada alasan syar'i. Adapun man qutila duna malih, man qutila duna damih, man qutila duna irdih,
siapa yang terbunuh karena mempertahankan harta, karena mempertahankan nyawa, mempertahankan kehormatan, maka ini adalah sebuah bentuk dari berjihad di jalan Allah. Maka jika memang seorang tadi membunuh karena ingin mempertahankan kehormatan keluarga perempuannya, maka di dalam agama Islam wallahu alam bahwa darah orang yang ingin berbuat buruk terhadap anak perempuannya atau adik perempuannya itu hadar. Hadar itu tidak ada nilainya. Tapi itu nanti dikembalikan kepada pengadilan. Tapi hukumnya seperti itu. Kalau dia mempertahankan kehormatan keluarga perempuannya, akhirnya dia membunuh, maka yang terbunuh darahnya hadar. Darahnya hadar itu artinya tidak ada nilainya. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Saya langsung live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.